Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sevilano dari kelas 11D. Dan dalam video kali ini, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membuat video untuk menjelaskan tentang konsep yang sudah saya pilih. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dampak pembakaran minyak bumi. Oke, sebelum masuk ke dampaknya, pertama-tama yang harus kita tahu dulu adalah apa sih minyak bumi? Nah, minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat, gelap, kehijauan, yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area kerak bumi. Nah, biasanya minyak bumi itu diolah untuk dijadikan bahan yang berguna. Contohnya, ada bahan bakar kendaraan, seperti bensin, aftur, solar, lalu ada untuk kebutuhan rumahan, seperti LPG, atau di jalan, aspal, dan parafin. Nah, dari contoh-contoh di atas, hasil olahan minyak bumi itu rata-rata penggunaannya melalui proses pembakaran. Nah, dari situlah di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak pembakaran minyak bumi. Oke, dampak yang pertama adalah pencemaran udara. Kenapa pencemaran udara disebut dampak? Karena penggunaan bahan fosil jika pembakarannya tidak sempurna dapat menyebabkan pencemaran udara yang berupa partikulat atau gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau kestabilan bumi. Dari dampak pertama tersebut, ada beberapa pencemaran yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah karbon monoksida atau yang disebut CO. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau atau berasa. Jika CO masuk dalam darah melalui pernafasan, dapat bereaksi dengan hemoglobin di dalam darah dan membentuk karboksihemoglobin sehingga menghalangi darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kekurangan oksigen yang dapat menimbulkan kematian yang diawali dengan rasa lemas. Yang kedua adalah karbon dioksida atau yang disebut CO2. CO2 yang dihasilkan kendaraan bermotor sebenarnya tidak berbahaya, namun peningkatan suhu permukaan bumi atau yang disebut efek rumah kaca atau juga pemanasan global yang berpengaruh pada iklim dan pencairan es di kutub. Tapi bisa kalian rasakan sendiri saat kalian berada di jalan atau di manapun, asap dari kendaraan bermotor itu yang dikeluarkan dari knalpot itu berbahaya. Apalagi yang warna hitam pekat, sesak kalian. Oke, yang selanjutnya adalah oksida belerang atau yang disebut SO2 dan SO3. Dari gas hasil pembakaran fosil, khususnya batu bara adalah SO2 dan SO3. Jika SO2 terhisap alat pernafasan, maka akan membentuk asam sulfit yang akan merusak jaringan sehingga menimbulkan rasa sakit. Sedangkan jika yang terhisap adalah SO3 akan membentuk asam sulfat yang berbahaya. Jika oksida belerang larut dengan hujan, maka akan menyebabkan hujan asam yang itu sangat berbahaya bagi kita semua. Oke, yang selanjutnya adalah oksida nitrogen atau yang disebut NO dan NO2. Sedikit nitrogen yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk NO dan setelah keluar dari knalpot akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan NO2. Sebenarnya keduanya nggak berlangsung secara langsung, tapi NO bereaksi dengan bahan pencemar lain dan akan menimbulkan asap kabut yang dapat menimbulkan iritasi pada mata. Asap kabutnya juga mengurangi daya pandang dan tanaman menjadi layu. Dampak yang kedua adalah efek rumah kaca. Jadi cahaya matahari dapat menembus atap kaca dan menghangatkan tanaman atau apa saja yang terdapat dalam rumah kaca. Tanaman atau apa saja yang mengalami pemanasan akan memancarkan radiasi inframerah atau disebut gelombang panas yang akan diserap kaca dan terjadi peningkatan suhu. Keadaan tersebut merupakan gambaran pengaruh sinar matahari terhadap suhu permukaan bumi. Oke, kira-kira segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan, karena kalau banyak juga saya nggak ngerti ya. Like video ini untuk membantu saya mendapatkan nilai yang terbaik. Subscribe channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Share ke teman-teman kalian agar mereka bisa terhibur, mendapatkan informasi, dan tentunya membantu saya mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you! Thank you.